رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemuliaan kepada kita untuk menjadi tamunya. Karena siapapun yang berada di rumah Allah, maka status mereka adalah sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah Allah memuliakan tamunya. Dimudahkan urusannya, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, diampunkan dosanya, dan Allah mewajibkan kepada dirinya untuk memuliakan tamunya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah muliakan kita untuk menjadi tamunya, karena tidak semua orang yang dimuliakan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan wa junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kita bukan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi memperbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengucapkan salam, tapi memperbanyak mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk melakukannya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, sallu wa sallimu taslima. Siapa yang tahu artinya? Angkat tangan. Baik. Dari mana kata perbanyak datang? Dari mana? Apa arti kalimat ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Berselawat atas Nabi. Masya Allah, bisa dipahami. Masya Allah, jawabannya panjang sekali ya. Dan alhamdulillah semuanya masih salah. Baik. Ada tasydid. Terus kalau ada tasdik bagaimana? Jadi artinya apa? Itu dia artinya. Sallu. Setiap bahasa Arab yang ada syiddah, yang ada tasydid, berarti artinya perbanyak sallu. Makanya apakah arti dari kata Muhammadun? Orang yang banyak. Jadi kalimat Muhammad itu bukan artinya orang yang terpuji. Tapi artinya adalah orang yang banyak dipuji. Berbeza atau tidak? Tak sama. Begitu juga Allah perintahkan kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Bukan bersolawat, tapi perbanyak. Dari mana kalimat ini muncul? Dari kalimat syiddah. Kita tahu kan ada fathah, ada dhamma, ada kasra, ada syiddah. Syiddah bahasa kitanya, tasydid, syaddu. Apa bahasa sini? Tasydid. Apa arti tasydid? Syadid itu penekanan. Orang syadid. Tasydid. Artinya ditekankan. Perbanyaklah mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbanyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah koneksi antara seorang muslim dengan nabinya. Artinya orang yang memperbanyak mengucapkan kalimat ini berarti semakin kuat koneksinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan daripada kita melakukan yang demikian, kita ingin mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Dan semua kita bersaksi bahwa kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara bentuknya adalah dengan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah.
Sebelum kita membahas tentang tajuk yang kita angkat pada kesempatan kali ini, yaitu berbahagia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ingin menyampaikan salah satu riwayat yang bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Yaitu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Zaman Umar adalah zaman yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman Umar adalah zaman di mana kaum muslimin diberikan puncak kejayaan. Kemudian tiba-tiba ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, maka sampai di Mekah, Umar radhiyallahu taala anhu ingin melakukan salah satu sunnah yang mungkin kita mengetahuinya, yang dikenal dengan ar-ramal. Ar-ramal itu artinya berlari-lari kecil ketika kita berada di Mekah untuk melaksanakan tawaf pada putaran pertama, kedua, dan ketiga, mulai dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad kita tidak lagi melakukan yang demikian. Kemudian sebelum Umar radhiyallahu taala anhu melaksanakan ini, maka dia bertanya, "Fama lana lirramal?" Apalagi gunanya kita melaksanakan ramal? Karena ramal ini ada sejarahnya. Apa sejarahnya? Jadi dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan ibadah umrah. Dan umrah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah pada tahun ke-6 Hijriah. Maka disebut dengan Umrah Hudaybiyah. Ketika Nabi SAW bergerak dari Madinah menuju Mekah, sampai di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah, maka Nabi tertahan tidak boleh masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Sehingga pada akhirnya Nabi SAW tidak jadi tawaf, tidak jadi sa'i, tapi Nabi SAW menyembelih dan mencukur rambutnya. Karena Nabi tidak boleh masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian orang-orang Mekah baru mengizinkan Nabi SAW masuk ke Mekah pada tahun berikutnya, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Dan tahun ke-7 Hijriah ini adalah tahun di mana Nabi melaksanakan umrah yang kedua. Maka umrah yang kedua inilah disebut dengan Umratul Qadha atau Umratul Qadiyah atau Umratul Qasas. Umrah pengganti yang mana tahun sebelumnya Nabi tidak diizinkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Kemudian ketika Nabi SAW diizinkan melaksanakan ibadah umrah, Nabi SAW dikejutkan dengan kabar yang beredar dari orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy mereka senantiasa menghina Nabi SAW. Mereka selalu menghina kaum muslimin. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, akan datang kepada kalian suatu kaum yang berasal dari Yasrib. Wahanahum huma Yasrib. Orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang sakit. Orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang lemah karena wabah yang ada di Yasrib. Karena Yasrib itu adalah nama lama dari kota Madinah. Dan Yasrib itu adalah makna yang tidak bagus. Karena Yasrib itu artinya kehinaan, pembunuhan. Itu makna daripada kalimat Yasrib. Sehingga Nabi melarang kita menamakan Madinah dengan Yasrib. Kemudian orang-orang Quraisy mereka senantiasa menamakan Madinah dengan Yasrib. Dan bahkan mereka menghina penduduk Madinah. Dan bahkan mereka juga menghina Nabi SAW dengan mengatakan Nabi dan kaum muslimin lemah. Sehingga dikala mereka duduk di Mekah dan mengatakan sebentar lagi akan datang rombongan orang-orang yang lemah. Maka di saat itulah ketika Nabi SAW mendengarkan kalimat ini. Pertama kali sampai di Ka'bah Al-Musharrafah. Maka Nabi perintahkan kaum muslimin untuk berlari-lari kecil. Atau yang kita kenal dengan ar-ramal. Sehingga ketika kaum muslimin mereka berlari-lari kecil. Dan mereka setelah melakukan perjalanan 6 hari 6 malam. Sampai di Mekah mereka berlari-lari kecil. Maka orang-orang Quraisy mengatakan orang yang kalian tuduh orang-orang lemah. Ternyata lebih kuat dari anggapan kita. Mereka bukan lemah. Apa buktinya? Mereka berlari-lari dikala mereka tawaf. Dan itulah asal muasal kenapa dianjurkan bagi mereka yang tawaf pada putaran pertama, kedua, ketiga antara Hajar Aswad sampai Rukun Yamani untuk ramal. Asal muasalnya karena orang-orang Quraisy mereka menghina Nabi SAW, menghina kaum muslimin, mengatakan mereka lemah. Sehingga pada akhirnya Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk berlari-lari kecil.
Sehingga anggapan orang-orang Quraisy akan tertepiskan. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, kalau kita perhatikan akan ramal ini, cerita dan sejarah ramal, itu ada kisahnya, ada tujuannya, yaitu untuk menghilangkan anggapan orang-orang Quraisy agar kaum muslimin tidak dikatakan lemah. Nah pertanyaannya, di zaman Umar kaum muslimin lemah atau kuat? Di zaman Umar ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Bahkan di zaman Umar itu merupakan zaman keemasan kaum muslimin. Bahkan negara-negara yang kuat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu semuanya kembali kepada kaum muslimin. Bahkan pernah ada salah satu kisah ikhwatul Islam. Jadi ada orang-orang Romawi ketika mereka ingin menyerahkan kekuasaan kepada kaum muslimin, maka mereka ingin bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena Umar tidak keluar dari Madinah. Kemudian dikala mereka sampai di Madinah, mereka bertanya, mana pemimpin kalian? Mana Amirul Mukminin? Mana Umar bin Khattab? Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terbiasa berada di masjid atau tidur di bawah korma atau di tempat yang biasa-biasa tanpa ada satupun yang menghalanginya. Maknanya ikhwatul Islam, mereka menganggap Umar bin Khattab yang menaklukkan Romawi adalah orang-orang yang tinggal di singgasana yang besar, di tempat yang indah. Ternyata mereka menemukan Umar bin Khattab tidur di bawah korma. Maka oleh karena itulah pengawal ini atau utusan raja ini mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, adilta fa aminta faninta. Engkau adil. Karena engkau adil, engkau aman. Karena engkau aman, engkau akan bisa tidur. Ini merupakan di antara kalimat yang sangat indah. Adilta, fa'aminta, faninta. Engkau adil, dan ketika adil, kita akan aman. Ketika akan aman, maka kita akan bisa tidur kapanpun dan dimanapun. Artinya zaman Umar bin Khattab adalah zaman keindahan. Tidak ada lagi orang-orang musyrikun. Tidak lagi orang-orang kufar yang ingin mengganggu kaum muslimin. Tidak ada. Kemudian dikala Umar bin Khattab ingin melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, maka Umar bertanya, "Fama lana lirramal?" Sekarang, kalau kita tawaf, apa gunanya kita ramal? Karena ilahnya, alasannya sudah tidak ada. Orang-orang musyrikun yang dulu mengganggu kaum muslimin sudah tidak ada. Sehingga Umar bertanya, "Fama lana lirramal?" Apa gunanya kita ramal? Maka di saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin mengajarkan kepada kaum muslimin. Dia yang bertanya, dia pula yang menjawab. Syai'un sana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an natrukah. Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak ingin meninggalkannya apapun bentuknya. Dan itulah makna daripada kata cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya membahas tentang sunnah Nabi, kita tidak akan membahas hukumnya. Seorang muslim yang cinta kepada Nabi terlepas daripada hukum. Mau ini wajib, mau ini sunnah, mau ini mubah. Apabila itu adalah sunnah Nabi, maka kita akan berusaha untuk melakukannya. Alasannya satu, karena kita tidak ingin meninggalkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena makna daripada kata cinta, dan semua kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bukti. Cinta tanpa bukti semua orang bisa mengatakannya. Cinta tanpa bukti, semua orang juga bisa mengatakannya. Aku cinta kepada Nabi. Yang sana mengatakan kami cinta kepada Nabi. Pertanyaannya, apa bukti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangankan mencintai Nabi, mencintai anak, mencintai istri, ada bukti atau tidak? Apa buktinya biasanya? Mengikuti apa yang dia katakan. Padahal kadang-kadang yang dikatakan istri itu benar atau salah? Tapi ikuti atau tidak? Kenapa kita ikutin? Cinta. Kemudian anak-anak kita kadang-kadang mengatakan sesuatu, ingin ini, ingin itu. Padahal tidak bagus untuknya. Kita ikutin atau tidak? Kenapa kita lakukan? Cinta itu harus ada buktinya. Cinta dengan kata-kata, semua orang juga bisa. Tapi cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang dibuktikan dengan amalan dan perbuatan.
Kita contohkan bagaimana para sahabat Nabi ikhwatul Islam. Bahkan mereka mencintai sesuatu yang dicintai oleh Nabi walau itu di luar urusan agama. Kita contohkan misalnya. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Jabir ini adalah salah seorang sahabat yang berasal dari Madinah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Abdullah bin Haram. Jabir bin Abdullah bin Haram. Kemudian Jabir ini, dia pernah bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jabir sampai ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan makanan. Dan makanan yang ada pada waktu itu adalah sepotong roti. Jadi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada makanan yang lain kecuali roti. Kemudian ketika Jabir datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan makanan tersebut. Kemudian roti, kalau dimakan tanpa ada tambahannya, kira-kira rasanya apa? Hambar, tak sedap. Maka di saat itulah Nabi SAW bertanya kepada ibunda Aisyah, "Ya Aisyah, apakah masih ada makanan yang lain?" Karena biasanya roti itu ada kawannya. Bisa jadi pakai daging, pakai telur, pakai ini, pakai kecap, pakai yang lainnya. Kalau tidak maka terasa hambar. Begitulah pertanyaan Nabi SAW kepada ibunda Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kita tidak punya makanan yang lain. Illal khal. Kecuali khal. Khal itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita artinya adalah cuka. Khal. Khal. Khal itu artinya adalah cuka. Cuka itu rasanya kira-kira apa? Ada di antara kita yang suka cuka? Ada atau tidak? Nah, setelah kita mendengarkan hadis ini, maka kita wajib suka kepada cuka. Kalau tidak mau, saya tidak sampaikan hadisnya. Sepakat dulu. Betul nih. Janji akhirat loh. Oke, kita sampaikan. Baik. Jadi, Nabi SAW, dan di antara salah satu sifat Nabi SAW, Nabi tidak pernah mencela makanan. Inishtahahu akalah, wa illa tarakah. Selesai. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi tak suka, Nabi tinggalkan. Begitu juga keadaan untuk kaum muslimin. Kalau keluarga memasak, kalau kita suka, kita makan. Kalau tak suka, makan di luar. Selesai kan? Itu keadaan dari Nabi SAW. Maka ibu-ibu, kalau ada suaminya suka makan di luar, itulah tandanya. Berarti kurang cuka. Tapi kita lanjutkan. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Ketika Nabi bertanya, dan ini rumah Nabi SAW, Baitun Nubuwah. Rumah Nabi yang Nabi SAW, manusia yang terbaik sepanjang masa. Di rumahnya tidak ada makanan. Nabi SAW bertanya kepada ibunda Aisyah, apakah ada makanan? Kawan untuk memakan roti ini apa? Maka Aisyah mengatakan, la syai' illal khal. Ya Rasulullah, kita tidak punya makanan kecuali khal, cuka. Maka apa kata Nabi SAW? Ni'mal udum al khal. Sebaik-baik makanan adalah cuka. Jabir yang mendengarkan hadis ini adalah penduduk Madinah. Dan Nabi adalah penduduk Makkah. Antara Makkah dengan Madinah ada perbezaannya. Bisa jadi perbezaan dalam masalah makanan, tradisi, adat. Itu perkara yang biasa. Kalau antara Makkah dengan Madinah saja ada perbezaannya. Macam mana antara Makkah, Madinah dengan Indonesia? Tentu jauh lebih banyak perbedaannya dalam masalah makanan. Kemudian Jabir salah satunya. Nabi SAW mengatakan, dan Jabir ada di rumah Nabi. Ni'mal udum al khal. Sebaik-baik makanan itu adalah cuka. Karena Nabi SAW tidak ingin melukai hati istrinya. Maka Nabi memuji makanan ini. Dan Jabir mendengarkan pujian Nabi. Apa kata Jabir? Aku termasuk orang yang tidak suka kepada cuka. Tapi semenjak aku mendengarkan hadis Nabi, bahwa Nabi suka kepada cuka,
maka semenjak itu pula lah aku suka kepada cuka. Dan tidak sampai di sini. Yang meriwayatkan hadis dari Jabir, Jabir juga menyampaikan cerita dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini yang tadi mendengarkan hadis dari Jabir juga mengatakan perkataan yang sama. Aku dulu juga tidak suka kepada cuka. Setelah aku mendengarkan Jabir mengatakan hadis ini, maka aku mencintai cuka karena kecintaanku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun di antara kita yang mendengarkan hadis ini, makanya tadi kalau tak mau tutup telinga dulu. Sekarang kita sudah sampaikan. Coba bayangkan itu perkara makanan. Kita tidak dipaksa suka makanan ini, suka makanan itu, masalah selera. Kita tidak dipaksa menyukai makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selagi itu bukan perintah. Coba kita lihat ikhwatul Islam, masalah cuka, masalah makanan. Tapi Jabir memberikan kepada kita pelajaran yang sangat indah. Yang namanya cinta, seseorang akan berusaha mencintai apapun yang dia cintai. Termasuk dalam masalah makanan ini. Itu baru satu contoh. Contoh yang kedua ikhwatul Islam. Kalau contoh yang kedua ini lebih ringan. Yaitu berkaitan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membantu Nabi selama Nabi berada di kota Madinah. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 atau 10 sinin. Aku menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 atau 10 tahun. Kemudian ketika dia menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu banyak perkara-perkara yang Anas tahu dan orang lain tidak tahu. Dan salah satunya juga masalah makanan. Ini siap-siap lagi ya. Masih masalah makanan ini. Ini bukti cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik, dia senantiasa memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali Nabi diberikan undangan, maka dia memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka akan satu makanan. Dan makanan tersebut adalah ad-dubba. Dubba itu artinya seperti labu lah, labu. InsyaAllah labu kita kenal di sini kan, labu. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam disajikan labu, maka Anas melihat, aku senantiasa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba ad-dubba. Yatatabba itu betul-betul mencari. Dan ketika Nabi betul-betul mencari, itu tandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka. Dan biasanya labu itu yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan kari kalau bahasa kitanya. Gulai ya. Di sini kenal gulai ya. Atau kari. Jadi kari kemudian dimasukkan labu. Kalau kita labu diapakan? Besok dirubah. Coba sesekali. Kemudian Nabi senantiasa melihatnya. Apa kata Anas bin Malik? Aku juga tidak suka kepada dubba. Aku juga tidak suka kepada labu. Tapi semenjak aku melihat Nabi menyukai labu, maka semenjak itulah aku berusaha menyukai apapun yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Demikianlah gambaran mencintai seseorang yang kita cintai. Para sahabat, kita tidak berbicara tentang para sahabat bagaimana mereka mencintai Nabi dalam urusan agama. Dalam urusan makanan saja mereka berusaha untuk mencintai apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian mereka mencintai Nabi, kira-kira bagaimana mereka dengan perintah Nabi, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah bagian daripada agama. Maka otomatis mereka lebih lagi melaksanakan apa yang dia katakan dan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia pernah lewat di Masjid Nabawi. Ketika itu Nabi sedang berada di masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada orang-orang yang ada di majelis. Ijlis. Pembicaraan ini, perkataan ini, ada perkataan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ada di dalam masjid. Abdullah bin Mas'ud, atau dalam riwayat yang lain Abdullah bin Rawaha, yang sedang lewat di luar masjid, ketika dia mengatakan kalimat ijlis, maka dia langsung duduk di luar sana. Nabi bertanya kepadanya, wahai Abdullah, kenapa kamu duduk di sana? Apa kata Abdullah? Aku mendengarkan kamu mengatakan ijlis. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan yang ijlis itu untuk orang dalam masjid, bukan di luar.
tapi untuk mengindahkan apa yang diucapkan dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia langsung duduk di sana. Kalimat inilah atau seperti inilah, manusia seperti inilah yang mengajarkan kepada kita bagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Makanya kalau kita berbicara tentang para sahabat, tidak akan pernah dekat dengan kita bagaimana cara mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mencintai Nabi, otomatis mereka mencintai sunnah Nabi, mencintai semua yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Bahkan mereka juga yang berjanji, jangankan masalah mencintai makanan, satu-satunya nyawa yang mereka punya, mereka akan berikan kepada Nabi kalau itu tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla, membuktikan mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah bosan mengatakan ini, ikhwatul Islam. Ketika terjadi perang Badar tahun berapa? Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dan perang Badar itu bukan langsung berperang. Perang Badar itu, ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah bersama beberapa pasukannya. Tujuan awal itu adalah untuk menghalangi kafilah dagang. Karena biasanya para pedagang dari Mekah menuju Syam, mereka akan melewati kota Madinah. Kemudian orang-orang Quraisy disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala li ilafi Quraisy ilafihim rihlat asy-syita'i was-saif. Rihlah, mereka selalu berdagang di musim panas dan di musim dingin. Nah, biasanya orang-orang Quraisy di musim panas mereka pergi ke Syam, dan Syam itu harus melewati kota Madinah. Ketika Nabi mendengarkan orang-orang Quraisy mereka pulang dari Syam, membawa makanan, membawa perdagangan yang jumlahnya tidak lebih daripada 40 orang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekarang kesempatan kita untuk menangkapnya. Karena orang-orang Quraisy mereka mengambil harta kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, sehingga persiapan Nabi bukan persiapan untuk berperang, tapi persiapan untuk menghalangi kafilah dagang. Para pedagang itu ingin berperang atau ingin berdagang? Kalau mereka ingin berdagang, berarti apa yang mereka bawa? Dagangan, bukan alat perang. Walaupun yang mereka bawa ala kadarnya untuk keselamatan mereka di perjalanan. Sehingga persiapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin adalah untuk menghalangi kafilah dagang yang jumlahnya tidak lebih daripada 40 sahaja. Kemudian dikala orang-orang Quraisy yang tadi membawa barang dagangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, mereka mengetahui kalau Nabi akan mengikutinya, maka mereka mengirimkan surat dan utusan ke kota Mekah. Kemudian dikala kabar ini sampai kepada kota Mekah, maka orang-orang Mekah mengatakan, dagangan kalian, ayo selamatkan. Dagangan kalian diambil oleh Muhammad, selamatkan semuanya. Maka berkumpullah kurang lebih 1.300 orang ingin menyelamatkan dagangannya yang ingin diambil oleh kaum muslimin. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam, kabilah dagang ini yang jumlahnya 40 akhirnya selamat. Abu Sufyan kembali mengirim utusan kepada orang Quraisy, dagangan kalian sudah selamat, tidak perlu lagi kalian ke sini. Tapi pada waktu itu Abu Jahal mengatakan tidak, ini kesempatan agar kita menunjukkan bagaimana kita orang Arab, orang-orang Quraisy, kesempatan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, yang tadi jumlahnya 1.300 menjadi 1.000, karena yang 300 mengatakan tugas kita, tujuan kita keluar dari Mekah untuk menyelamatkan perdagangan, dan perdagangan atau barang dagangan kita sudah selamat, berarti tugas kita sudah selesai. Pada akhirnya tinggal 1.000 orang. Nah, 1.000 orang ini terus maju. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilema. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang dia lakukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, apa yang harus kita lakukan? Kalau mereka maju, persiapan tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala dikala menceritakan tentang Badar, apa kata Allah? Laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Allah berikan pertolongan kepada kalian dikala terjadi perang Badar dan kalian dalam keadaan terhina. Azillah itu maknanya terhina. Terhina itu artinya tiada persiapan, tidak ada perlengkapan. Karena kaum muslimin mereka tidak ingin berperang. Mereka hanya ingin menghalangi kafilah dagang yang jumlahnya 40. Sehingga persiapan mereka tidak ada. Persiapan tidak ada. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya. Maju, bahaya.
mundur, kalah dan terhina. Oleh karena itulah Nabi bermusyawarah. Kemudian Nabi mendengarkan apa pendapat para sahabat yang tadi jumlahnya 300 lebih. Di saat itulah Abu Bakar berbicara, "Ya Rasulullah, kita tidak akan pernah mundur." Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, kita maju." Semua para sahabat yang berasal dari Muhajirin, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kita maju." Maka Nabi SAW berbahagia dengan ucapan tersebut. Tapi yang paling ditunggu-tunggu oleh Nabi SAW adalah ucapan dari sahabat Al-Ansar. Karena Muhajirin itu sedikit, jumlahnya tak lebih dari 60 sahaja. Berarti berapa sisa yang lain? Berapa sisa yang lain? 200? Kurang lebih 240-an, 200 sekian. Dan itu semuanya berasal dari Ansar. Kalau orang-orang Muhajirin yang menolong Nabi SAW wajar. Karena memang mereka satu kabilah. Memang mereka satu daerah. Memang mereka satu nasab. Ketika mereka berjuang membela Nabi SAW wajar. Tapi orang-orang Ansar apa hubungannya dengan Nabi SAW? Apa hubungannya? Hubungannya karena Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah pemimpin Ansar, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ka'annaka turiduna." Seolah-olah engkau menginginkan kami yang berbicara. Maka di saat itulah berdiri Muaz, salah seorang pemimpin Ansar, dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la naqulu kama qalat Banu Israel li Musa." Ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Tentu kita bertanya, apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa? Karena keadaannya sama. Sejarah itu ikhwatul Islam, ini bagi kita bersama. Sejarah itu adalah cerita lama. Tapi sejarah akan berulang dengan kisah yang sama. Yang berbeda itu pemainnya saja. Pemainnya kita sebagai manusia. Tapi sejarah itu akan serupa. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang dalam timbangan. Apakah di zaman sekarang ada orang yang curang dalam timbangan? Banyak. Kenapa kita harus belajar? Supaya kita tidak sama dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Lut, tentang kaum Nabi Lut yang suka sesama jenis. Apakah di zaman sekarang banyak orang yang suka sesama jenis? Sama. Jadi sejarah itu cerita lama, iya. Tapi sejarah itu akan berulang karena kita manusia sama. Makanya di dalam Al-Quran itu lebih banyak sejarah dan cerita tentang manusia. Bahkan 2/3 Al-Quran isinya semuanya sejarah. Bahkan Nabi SAW kalau melihat para sahabatnya lemah, tidak semangat, maka Nabi akan bercerita tentang orang-orang di zaman dahulu. Orang-orang dahulu kalau mereka beribadah seperti ini, mereka beribadah seperti ini, mereka semangat seperti ini. Ketika Nabi SAW menyampaikan kisah seperti ini, di saat itulah kembali lagi semangat para sahabat Nabi untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya sejarah itu cerita lama, iya. Tapi hukum Allah yang ada di dunia itu akan selalu berulang. Yang berbeza hanyalah pemainnya saja. Kemudian ikhwatul Islam, maka orang-orang Ansar, pemimpin Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah, la naqulu kama qalat Banu Israel li Musa." Kami tidak akan pernah mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa yang terjadi kepada Nabi Musa? Ceritanya sama. Nabi Musa hidup di Mesir. Kemudian pada akhirnya Bani Israel dihinakan di sana. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Kemudian ketika mereka keluar, banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka lari, dikejar oleh Firaun. Kalau menurut kita ikhwatul Islam, orang yang berlari menggunakan kaki tidak akan secepat orang yang berlari menggunakan kuda. Nabi Musa dan kaumnya mereka berjalan kaki semuanya, berlari menggunakan kakinya. Sedangkan Firaun dan bala tentaranya berlari menggunakan kuda tercepat. Tapi lihat bagaimana pertolongan Allah. Jarak mereka itu tetap akan selalu sama. Misalnya jaraknya 500 meter misalnya. Yang satu mengejar dengan kuda. Yang satu berlari dengan kakinya. Kemudian dikejar. Tidak akan pernah didapatkan jaraknya tetap sama.
sekencang apapun kudanya, maka jaraknya tetap akan sama. Bukankah itu merupakan pertolongan Allah kepada Bani Israel? Kemudian pertolongan yang kedua, Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Maka laut itu terbelah menjadi 12 jalan. Jadi bukan 1, 12. Sesuai dengan jumlah asbatnya Bani Israel. Kelompok kabilahnya Bani Israel. Kemudian mereka, setiap kabilah, mereka sudah berjalan di tempat masing-masing. Kemudian sampai melewati Lautan Merah. Maka laut tersebut kembali tertutup. Dan Allah memperlihatkan kepada mereka bagaimana kekuasaan yang lain. Fir'aun dan bala tentaranya semuanya tenggelam. Kemudian dikala mereka sudah berhasil melewati Laut Merah, maka Allah turunkan makanan dari surga. Umat mana yang Allah turunkan makanan dari surga? Allah turunkan untuk mereka manna wassalwa. Allah berikan kemuliaan. Kemudian setelah itu Allah berikan kepada mereka perintah. Masuklah kalian ke Baitul Maqdis. Maka Nabi Musa mengajak kaumnya, Allah perintahkan kita untuk memasuki Baitul Maqdis. Kemudian apa jawaban kaumnya? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kalau kamu ingin pergi wahai Musa, pergi saja sendirian. Pergi kamu bersama Tuhanmu. Pergi kalian berdua berperang. Kami duduk di sini untuk melihat kalian berdua berperang. Padahal Allah berikan kemuliaan. Allah berikan keselamatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kelebihan yang tidak diberikan kepada yang lain. Tapi ketika Allah perintahkan mereka melakukan sesuatu tugas yang tujuannya untuk mereka juga, maka mereka mengatakan sebuah kalimat yang menyayat-nyayat hati Nabi Musa. Izhab anta wa rabbuka faqatila. Pergi kamu bersama Tuhanmu. Kalian berdua saja, enggak usah ikut-ikut kami. Tidak usah dibawa kami. Faqatila inna hahuna qa'idun. Biarkan kami duduk di sini. Nah, sejarah ini sampai kepada sahabat Al-Ansar. Mereka tahu ceritanya. Sehingga mereka mengatakan, la naqulu kama qalat Banu Israil li Musa. Ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Akan tetapi kami mengatakan, izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Ya Rasulullah, ini adalah ucapan kami. Pergilah engkau bersama Tuhanmu, berjuang, berjihad. Dan kami akan ikut bersamamu. Itu jawaban orang-orang Ansar. Sehingga dengan kalimat ini, Nabi bangga. Kelihatan dari muka Nabi SAW, sahabatnya tidak meninggalkannya. Dan mereka tahu resikonya. Peperangan yang tidak ada alatnya, yang tidak ada persiapannya. Dan yang dilawan itu adalah orang-orang Mekah. Mereka datang dengan persiapan penuh. Membawa bala tentara yang banyak. Resikonya meninggal. Tapi mereka tidak memikirkan yang demikian. Mereka ingin membuktikan cinta mereka kepada Nabi SAW. Sehingga mereka mengatakan ikhwatul Islam. Sebagian pemimpin Ansar mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah kamu mendaki gunung kecuali kami akan ikut. Tidaklah kamu melewati lembah kecuali kami akan ikut. Bahkan kalau kamu perintahkan kami untuk melewati lautan, kami akan ikut. Kami tidak akan pernah meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Kami akan berada di kananmu. Kami berada di kirimu. Kami berada di belakangmu. Kami berada di depanmu. Kami tidak akan pernah meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Itulah jawaban orang-orang Ansar. Mereka buktikan cinta yang luar biasa mereka kepada Nabi SAW. Dan kita tidak tahu. Kalau kita berada di zaman Nabi. Kita berada di sebelah Nabi atau berada di sebelah Abu Jahal. Kita tidak tahu. Dan mereka sudah membuktikan cintanya kepada Nabi SAW. Belum lagi dikala terjadi perang Uhud. Apa kata Talha? Ketika Nabi SAW terjepit atau Nabi SAW masuk ke dalam sebuah lubang, pada waktu itu Nabi SAW patah giginya, masuk anak panah ke mukanya, maka banyak orang-orang yang ingin membunuh Nabi SAW. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Talha, dan dia pun mengatakan, nahri duna nahrika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, biarkan saya yang meninggal asalkan engkau tetap hidup. Artinya mereka memberikan semuanya kepada Nabi SAW. Dan juga dikala terjadi perang Uhud. Karena peperangan itu butuh modal. Maka semua penduduk Madinah mereka mengumpulkan hartanya. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, hadihi amwaluna. Khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ya Rasulullah, ini harta kami. Ini yang kami kumpulkan.
Ambil yang kamu mau, tinggalkan yang kamu mau. Dan yang kamu ambil lebih kami sukai daripada yang kamu tinggalkan. Itu namanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita ini ikhwatul Islam, yang dituntut kita untuk melakukannya adalah bagaimana kita belajar tentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kita bangga terhadap apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu saja. Tidak lebih daripada itu. Maka apakah kita malu dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita tidak berjuang untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Maka oleh karena itulah Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Permasalahannya bukan terletak bagaimana kalian mencintai Nabi, tapi bagaimana supaya kalian dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah mencintai Nabi, semua kaum muslimin pasti mencintai Nabi. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kita? Jawabannya secara umum iya, karena Nabi mencintai umatnya. Tapi bagaimana supaya kecintaan Nabi itu bisa datang? Maka jawabannya, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam perkara-perkara urusan yang kecil. Sunnah Nabi itu ikhwatul Islam. Sekarang kita masuk kepada pembahasan inti ya. Tadi mukadimah semuanya. Iya kan? Baik, sekarang intinya. Masih siap ya? Mengantuk? Kalau mengantuk kita tutup sampai di sini. Nah, sekarang baru ini pembahasannya. Baru kita buka kitab-kitab ya. Taib. Sunnah itu ikhwatul Islam. Ini ada sebuah keedah di dalam Al-Quran. Sunnah atau hikmah atau sunnah. Hikmah. Hikmah apabila berbarengan dengan Alkitab. Kalimat Alkitab apabila berbarengan dengan hikmah, maka maknanya adalah sunnah. Apabila hikmah tidak berbarengan dengan Alkitab, maka maknanya bebas secara umum. Dan hikmah itu lebih luas daripada ilmu. Hikmah itu lebih luas daripada ilmu. Ilmu diberikan oleh Allah sedikit sahaja, sedangkan hikmah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian ikhwatul Islam, sunnah apabila disebut dengan sunnah itu maknanya umum. Dan itu dinilai daripada cara pandang dan siapa yang menafsirkan kalimat tersebut. Apabila sunnah ditinjau dari ilmu hadis, maka sunnah itu masuk semuanya. Yang wajib, yang rukun, masuk semuanya. Karena sunnah menurut orang-orang hadis atau ahli hadis, itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi. Itu semuanya adalah sunnah. Bahkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga bagian daripada sunnah. Itu kalau ditinjau dari ilmu hadis. Tapi kalau ditinjau dari ilmu akidah, sunnah lain. Atau sunnah itu memiliki makna yang lain. Karena sunnah bagi orang-orang yang usuluddin, atau bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia akidah, atau membahas tentang akidah, makna sunnah itu adalah bagian daripada agama itu sendiri. Ini sunnah, ini bukan sunnah. Maknanya berkaitan dengan akidah dan manhaj. Kalau orang-orang fikih, mereka mengatakan kalimat sunnah, maka sunnah itu adalah hukum. Ini hukumnya sunnah, ini hukumnya wajib, ini hukumnya mubah, ini hukumnya makruh, ini hukumnya haram. Itu adalah kata-kata sunnah. Jadi sunnah itu ikhwatul Islam dilihat dari siapa yang mendefinisikannya. Dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat yang demikian. Apabila itu adalah bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan Nabi, atau perbuatan Nabi, atau persetujuan Nabi, atau akhlak Nabi, atau sifat Nabi, maka kita ingin berusaha untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah, kalau kita lihat secara hukum fikih, sunnah itu apa artinya? Secara hukum fikih, apa arti sunnah? Dianjurkan apa? Apa lagi? Sunnah. Menurut hukum fikih. Kita dahulukan yang tua ya, silakan.
dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Itu dia. Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau kita mengatakan sunnah dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa, maka semua kaum muslimin akan meninggalkannya. Karena tidak. Tapi coba kita rubah bahasanya. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Kira-kira kita akan meninggalkannya atau tidak? Kita contohkan yang senang-senang saja ikhwatul Islam. Nabi SAW contohkan minum. Kebetulan saya juga haus. Bismillah, dicontohkan oleh Nabi SAW minum. Minum dengan tangan kanan. Kemudian awali dengan bismillah. Ini hukumnya apa? Wajib atau sunnah atau bagaimana? Sunnah yang mana? Kita tidak jawab. Yang penting Nabi melakukan yang demikian. Dan Nabi SAW menganjurkan. Maka kita tinggal melakukan. Selesai. Karena kalau kita fokus membahas hukum ikhwatul Islam. Sampai bila kita akan nanti membahas dan kita tidak melakukan. Agama itu bukan pembahasan. Tapi agama itu adalah penerapan dan pelaksanaan. Karena biasanya di antara salah satu kaedah yang paling banyak bertanya, yang paling banyak bercerita, itu adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang sedikit amalannya. Karena amalannya sudah habis karena ceritanya. Kita misalnya bekerja di kantor, kemudian ada bawahan kita bercerita ini bagus ini. Kira-kira pekerjaannya banyak atau tidak? Sibuk dengan bercerita. Karena biasanya umat Nabi bukan umat yang bercerita, tapi umat yang beramal. Makanya kita lihat ikhwatul Islam, umat yang bercerita itu umat-umat dulu. Coba kita lihat misalnya Allah perintahkan Bani Israel, lakukan ini, kenapa ini? Lakukan itu, kenapa itu? Ujung-ujungnya hampir-hampir saja mereka tidak beramal. Makanya keadaannya yang banyak bercerita, maka biasanya sedikit beramalnya. Dan biasanya yang sedikit bercerita, mereka lah yang banyak amalannya. Kita contohkan. Ibu-ibu di mana? Ada kamera? Tolong matikan dulu. Ini contoh ya agar kita tahu. Sudah dimatikan? Mana tengah kameranya? Matikan sementara. Mic sampai? Contoh misalnya. Ada orang yang setiap hari ceritanya poligami. Contoh. Kira-kira dia sanggup atau tidak? Banyak bicara. Bisa dipahami? Ada orang yang diam-diam, tiba-tiba istrinya sudah 3. Iya kan? Itu kaidah ikhwatul Islam. Makanya di dalam agama itu kita tidak dituntut banyak. Inilah. Tapi kita dituntut membahas tentang masalah ibadah sudah kita lakukan atau tidak. Kita tidak diperintahkan membahas kenapa sholat subuh itu ada 2, sholat zuhur itu ada 4, sholat maghrib itu ada 3. Pertanyaannya, kamu sudah subuh atau belum? Kamu sudah zuhur atau belum? Iya atau tidak? Karena yang diperintahkan kita itu kita lebih fokus kepada ibadah. Karena kalau semakin banyak bertanya, makanya Allah mengatakan la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Karena biasanya yang banyak bertanya, iya ada orang banyak bertanya ingin beramal mengetahui. Ada orang banyak bertanya mencari hilah. Makanya di dalam agama itu ikhwatul Islam kita lihat di dalam surah Al-Baqarah. Ketika ayat ini turun, di dalam surah Al-Baqarah yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil, itu hanya sedikit saja. Kenapa demikian? Karena para sahabat takut mereka mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lebih diperintahkan banyak beramal daripada bercerita. Karena biasanya sibuk membahas kira-kira apa hukum sholat berjamaah. Oh ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan ini. Kalau kalian sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, selesai ceritanya. Tidak perlu lagi bahas hukum. Karena Nabi SAW yang merintahkan kita kaum muslimin melakukan yang demikian. Kita sibuk imam ini, imam itu. Kemudian kita tidak sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Tak ada gunanya. Karena ilmu ini, ilmu yang kita bahas, kita pelajari, itu bukan tujuan. Ilmu itu adalah wasilah. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah tujuan kita bersama. Begitu juga dengan sunnah Nabi SAW. Sunnah itu bukan untuk dibahas ini, tidak. Tapi kalian amalkan atau tidak. Dan ingat ikhwatul Islam, kita kalau bisa mengamalkan sunnah Nabi, terlepas daripada hukumnya, alhamdulillah.
Karena ada di antara kita yang bertahapan. Kalau dia belum sanggup melakukannya, berdoa kepada Allah. Jangan pernah menghinakan orang-orang yang telah menerapkannya. Walaupun itu masalah-masalah yang sepele. Itu saja kaedahnya. Kita selalu mencontohkan yang demikian ikhwatul Islam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kul biyaminik." Wahai fulan, makan dengan tangan kananmu. Itu perkara biasa ikhwatul Islam, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Itu sunnah Nabi. Apa hukumnya? Terlepas. Tapi itu adalah bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita kaum muslimin bangga dengan apa yang disebutkan oleh Nabi. Dan setiap syariat dan agama pasti memiliki hak yang terbaik atau pasti memiliki yang terbaik, hikmah yang terbaik. Karena Allah lebih tahu daripada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tahu daripada kita. Makanya kita hanya sekedar mengikuti dan mengamalkan sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kul biyaminik." Makan dengan tangan kananmu. Maka orang tersebut mengatakan, "La astati'." Saya tidak sanggup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lastata'ta." Kamu tidak akan sanggup. Padahal hanya gara-gara makan dengan tangan kanan. Tapi karena sombong dia mengatakan, "Saya tidak sanggup." Sombong. Padahal tangan kanannya, tangan kanannya masih aman. Tidak ada masalah. Maka dikala dia mengatakan yang demikian, Nabi pun melanjutkan, "Lastata'ta." Kamu tidak akan sanggup. Apa yang terjadi? Selama-lamanya tangan kanannya tidak bisa lagi terangkat. Lumpuh kalau bahasa kitanya. Kenapa? Karena hanya meremehkan salah satu yang simple ikhwatul Islam. Bukankah makan minum dengan tangan kanan itu adalah fitrah manusia? Bahkan kadang-kadang kita melihat makan minum dengan tangan kiri itu kadang-kadang kita tidak suka. Karena fitrah. Fitrah manusia itu dengan kanan. Tapi mengapa masih banyak di antara kaum muslimin yang dengan santainya masih dengan tangan kiri? Dengan tangan kiri, ngambil dengan tangan kiri, kan masih ada tangan kanan. Kalau kita tidak sanggup, itu lain ceritanya, karena ada alasan. Contoh yang lain misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, kalau kalian bangun, kalau kalian tidur, kemudian kalau kalian bangun, maka di antara sunnah yang pertama kali harus kalian lakukan adalah membersihkan tangan. Namanya tidur. Kalau orang tidur itu tahu atau tidak apa yang terjadi? Tidak tahu. Kemudian ikhwatul Islam, maka ada salah seorang yang mengatakan, "Aku tidak perlu membersihkan tangan karena aku tahu apa yang di mana tanganku berada, aku tahu." Tidaklah dia mengatakan kalimat ini kecuali hanya ingin membangkang sahaja. Ingin banyak komentar dan tanggapan. Maka di saat itulah dia pun tidur. Ketika dia tidur ikhwatul Islam, di malam hari, di pagi harinya, tangannya sampai ke sikunya masuk ke dalam duburnya. Padahal kebanyakan kaum muslimin ketika kita tidur, baik itu tidur malam atau tidur siang, mencuci tangan atau tidak? Ada yang mencuci tangan, ada yang tidak. Yang mencuci tangan alhamdulillah, yang tidak bisa jadi karena lupa, atau karena tidak tahu, atau karena malas. Selesai. Tapi ada orang yang, ini kenapa ini? Maka kalimat-kalimat seperti ini, ikhwatul Islam, itulah orang-orang yang tidak bangga dengan sunnah Nabi SAW. Kita selalu mengatakan masalah-masalah yang sepele saja. Ini pernah terjadi, diceritakan oleh Imam An-Nawawi, juga diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir, rahimahullahu ta'ala. Bagi yang dapat kitab ini nanti boleh dibaca ya. Siapa yang mau? Tapi jawab dulu pertanyaan. Siap? Siap jawab pertanyaan? Taib. Pertanyaannya adalah, berapa kali Nabi umrah? Yang angkat tangan. 1 kali, Masya Allah. Masya Allah, sehat selalu ya. Masya Allah, jawabannya 1000% salah. Tadi saja kita sudah bahas berapa kali Nabi umrah? 2, itu baru tadi, belum lagi yang lain. Makanya 1000% ya. Mau salah, mau benar, yang penting kitab dapat, itu yang penting. Itulah keadaannya. Barakallahu fiik, Allah yahfadak. Baik. Terus diceritakan oleh ulama ini ikhwatul Islam, ini masalah sunnah simple. Tapi yang menjadi masalah itu adalah mereka yang bermain-main dengan sunnah Nabi SAW. Karena ada di antara kaum muslimin, mereka belum bisa melaksanakan sunnah, tapi mereka mengakui, saya belum sanggup, selesai.
Ada di antara kaum muslimin, mereka jengkel, merasa sakit hati menengok kaum muslimin ketika mereka bisa menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak sanggup, berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan aku untuk melakukannya. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, tidak ada satupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali aku berharap kepada Allah Azza wa Jal, sebelum aku meninggal aku pernah melaksanakannya walau satu kali. Secara umum kita tidak membahas masalah hukum, karena kalau terlalu banyak kita bahas masalah hukum, ujung-ujungnya kita malas beramal. Kemudian ikhwatul Islam, ini masalah sepele, masalah siwak. Jadi ada orang, salah satu di Basra, dia bermain-main, bercanda. Siwak, biasanya siwak dijadikan apa namanya? Dijadikan membersihkan mulut. Dan siwak itu wajib atau rukun? Sunnah. Yang melakukan alhamdulillah, yang tidak melakukan juga tidak menjadi masalah. Nabi mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Bersiwak setiap kali wudhu. Tapi itu berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat ikhwatul Islam. Kayu siwak sulit didapatkan di sini. Di mana kita cari? Belum lagi saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia yang lain. Makanya Nabi mengatakan, kalaulah tidak memberatkan. Tapi itu memberatkan. Ujung-ujungnya Nabi tidak mewajibkan. Yang melakukan silahkan. Yang tidak melakukan juga tidak menjadi masalah. Tapi jangan dihina. Jangan pernah kita mengatakan, Ustaz, siwak itu tidak cocok di negara kita. Karena kita makan jengkol. Bukankah ini merupakan kalimat penghinaan? Kalau tidak pakai siwak, selesai. Tidak perlu mengatakan kalimat-kalimat yang bisa membuat hati Nabi sakit. Nabi mengatakan ini sunnah, selesai. Ini yang perlu dijaga oleh kaum muslimin. Kalau tidak sanggup melakukannya, jangan hinakan orang melakukannya. Atau jangan memperolok-olokkan agama. Disitulah terletaknya masalah kaum muslimin. Sudahlah dia tidak melakukan, menghina orang yang melakukan, berarti istihza namanya. Itu adalah dosa besar. Makanya tadi kita contohkan, ini ada cerita orang laki-laki yang hamil. Apakah ada laki-laki yang hamil? Ada. Ini jawabannya. Atau nanti baca sendiri. Tapi kalau Islam, jadi siwak ini, dikala dia orang mengatakan untuk dipakai untuk giginya, maka dia bercanda, gini-gini di duburnya. Untuk menghinakan bercanda. Tapi ingat, bercanda itu, kalau dalam masalah agama itu bahaya. Jangan dijadikan agama sebagai bahan candaan. Salat sebagai candaan. Puasa sebagai candaan. Agama sebagai candaan. Ibadah-ibadah sebagai candaan, bahaya. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah Allah yang kalian jadikan sebagai bahan candaan? Apakah ayat-ayat Allah yang kalian jadikan sebagai bahan candaan? Bercanda ikhwatul Islam, ini mohon maaf ya. Bercanda dalam urusan agama itu bahaya. Makanya bercanda itu dosanya besar. Karena biasanya bercanda tidaklah keluar kecuali karena kebohongan. Atau dalam urusan agama yang membuat orang tertawa dengannya. Maka itu adalah di antara perkara dosa yang sangat besar. Makanya mereka yang paling berat siksaannya adalah orang yang membuat orang lain tertawa dan dia berbohong walau urusan dunia. Kalau urusan agama lebih parah lagi. Ada siksaan atau ada ancaman yang lebih berat lagi. Maka orang ini mungkin dia bercanda. Yang tadi siwak disepertikan. Apa namanya, dibuat ke duburnya. Apa yang terjadi? Esok dia langsung hamil. 3 hari lamanya. Hamilnya cuma 3 hari. Isi perutnya adalah hewan. Kepalanya seperti kepala ikan. Ada giginya. Ekornya seperti tikus. Kemudian dikala hewan itu ada di perutnya, maka memakan semua yang ada di dalam perutnya. Kemudian setelah 3 hari hewan itu keluar. Kemudian setelah hewan itu keluar dibunuh oleh kaum muslimin. Kemudian dia pun pada akhirnya meninggal dalam keadaan bercanda dalam urusan agama. Padahal itu hanya masalah siwak. Jadi masalahnya ikhwatul Islam, masalah sunnah Nabi. Kita tidak bahas masalah ini wajib atau tidak wajib.
Tapi bagaimana kita berusaha menerapkan sunnah Nabi SAW, itu saja. Dan kita tidak tahu tentang sunnah Nabi SAW kecuali kalau kita belajar dan mengetahuinya. Dan itu adalah kewajiban kita. Dan di antara salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi SAW adalah dengan mempelajari sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi yang mana? Semuanya. Dengan tahapan-tahapannya. Karena bagaimanapun sunnah Nabi adalah bagian daripada agama. Kita hidup di atas agama. Dan kita wafat dengan agama. Dan yang pertama kali ditanya di alam barzah adalah urusan agama. Maka setiap kita harus mempersiapkan diri dengan agama. Sebelum kita berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara salah satu ancaman orang yang masalah sunnah Nabi, mempermainkan sunnah Nabi, bermain-main dengan sunnah Nabi, adalah mereka akan diharamkan untuk tidak boleh minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat. Sekarang kita buka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab ya. Kalau ada di sini yang bertanya langsung angkat tangan ya, silakan. Yang tua dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana boleh dibantu sama tangan kiri gitu? Baik. Sekian Ustaz penjelasan. Barakallahu fikum. Misalnya kita makan, kemudian kita minum, tangan kita kotor, kemudian gelas itu dibantu dengan tangan kiri. Seperti itu pertanyaannya Pak. Gelas yang Bapak minum, kira-kira dibuang atau dicuci? Setelahnya. Kalau dicuci sekalian kotorkan saja semuanya. Bisa dipahami? Kan juga dicuci kan? Kalau dicuci sekalian kotorkan saja, sudah selesai, ambil saja. Kalau gelas, kalau terbuat dari plastik dibuang. Iya atau tidak? Kalau dari seperti ini akan dicuci, berarti selesai. Karena nanti kalau Bapak tolong, tujuannya supaya tidak kotor. Ujung-ujungnya juga dicuci, sekalian kotorkan. Bisa dipahami Pak ya? Paham ya? Udah selesai. Nah, kita tanya dulu ini ya. Apa nasihat terbaik untuk hati yang sedang galau karena merasa terasing, merasa sendirian, terlihat berbeda dan dijauhi terutama keluarga besar, padahal yang dilakukan adalah upaya mengikuti petunjuk sunnah Nabi, dan bagaimana cara membedakan antara perasaan galau karena kesendirian dan keraguan akan kebenaran jalan sunnah ini. Ikhwatul Islam, ketahuilah, ada di antara kita yang terasa asing dan ada di antara kita yang mengasingkan diri. Kita yang mana? Dan rata-rata kita banyak mengasingkan diri, bukan terasing. Seolah-olah dia masuk ke dalam hadis Nabi. Kami ini orang yang terasing. Padahal dia mengasingkan diri. Nabi SAW, ketika Nabi berdakwah, Nabi mengasingkan diri atau diasingkan? Tapi walau demikian Nabi bermuamalah atau tidak? Coba bayangkan ikhwatul Islam. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, di malam hari, maka Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumahnya. Kita ingat masih kisah ini? Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk berdiam di rumah Nabi. Kurang lebih 3 hari lamanya. Kurang lebih. Pertanyaannya, kenapa Nabi melakukan yang demikian? Ada yang tahu? Baik. Masya Allah, Allah membarik. Untuk menunaikan hak-hak orang Quraisy. Kenapa demikian? Nabi dimusuhi. Tapi kalau dalam urusan muamalah, mereka tetap menitipkan harta kepada Nabi. Dulu kan kalau sekarang kita menabung, ada tempat penabungan. Kalau dulu orang yang banyak hartanya, kepada siapa mereka menabung? Biasanya mereka akan menabung, meletakkan hartanya ke rumah orang yang paling amanah. Dan orang yang paling amanah di zaman Nabi adalah Nabi SAW. Nabi itu musuhnya. Tapi kalau dalam urusan ini, mereka tetap akan percaya kepada Nabi SAW. Jadi harus kita bedakan ikhwatul Islam.
kita merasa terasing. Jangan kita merasa terasing. Hilangkan kalimat baper. Kaum muslimin tidak boleh baper. Baper itu perasaan, oh terasa terasing. Tidak ada yang merasa terasing. Kita harus bergabung. Iya mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau sudah berhari-hari, sudah biasa bersama kaum muslimin. Semuanya kaum muslimin. Maka jangan mengasingkan diri. Kecuali kalau pertanyaannya ketika kita sudah mulai malas. Ketika kita tidak semangat, baru itu yang kita ajarkan. Maka Nabi SAW mengajarkan ada doa yang pendek, ada doa yang panjang. Kita mau doa yang mana? Yang pendek ini doanya. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Sudah hafal? Yang kedua, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftun. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Sudah hafal? Yang ketiga, tambah lagi. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Allahumma inni as'aluka khaira ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Sudah hafal? Doa itulah rahasia kita dan penguat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ikhwatul Islam pernah menghadapi masalah yang berat sekali. Kapan itu terjadi? Ketika Taif. Kemudian apa yang terjadi setelahnya? Malaikat diturunkan oleh Allah. Sebelum malaikat turun, apa yang dilakukan oleh Nabi? Berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni wa ila aduwin malakatu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakinna rahmatuka hiya awsa'u li. Inilah curhatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita tidak hafal, itu masalahnya. Apakah mungkin datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak meminta? Tidak mungkin datang malaikat secara tiba-tiba. Bahasa ini adalah bahasa yang diucapkan oleh Nabi dikala Nabi berada di kesendirian. Tidak ada yang menolong. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku kadukan kepadamu bagaimana kelemahan diriku. Wa qillata hilati, aku ini tidak bisa mencari solusi, tidak bisa sendirian. Wa hawani 'alan nas, aku dianggap hina oleh manusia. Nanti silakan hafal sendiri, cari arti sendiri. Selesai ya? Jadi jangan merasa baper, merasa terasing. Orang yang mengatakan terasing, nanti pergi ke rumah makan Padang traktir dia. Maka tidak akan lagi mengatakan terasing. Itu salah kita ikhwatul Islam. Kemudian, untuk mendapatkan syafaat Nabi di akhirat, apakah kita mau mengerjakan semua sunnah Nabi atau kita bisa amalkan salah satu saja dengan penuh tanggung jawab secara terus menerus? Ikhwatul Islam, sunnah Nabi itu ada tempatnya, ada waktunya, ada momennya. Bisa dipahami? Ada waktunya, tidak semua langsung seperti itu, tidak. Dan kita sifatnya adalah orang-orang yang lemah. Maka oleh karena itulah ketika Allah mudahkan kita melakukannya, lakukanlah. Ketika belum dimudahkan melakukan, maka meminta kepada Allah diberikan kesempatan untuk melakukannya. Selesai. Taib yang ingin bertanya tadi siapa? Taib sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, bagaimana dalam rangka kita melaksanakan sunat? Tadi di awal disebutkan bahwa kita diarahkan, dianjurkan untuk senang kepada cuka. Konsekuensinya gimana kalau cuka menurut bahasanya apa budayanya cuka itu bisa merusak gigi, itu bagaimana? Apa kita mudorotnya gigi akan rapuh gitu? Itu bagaimana Ustaz? Ini pertanyaannya yang salah cukanya atau giginya? Bisa dipahami?
Banyak ya kadang-kadang. Misalnya kenapa tidak suka kambing? Kolesterolnya tinggi Ustaz. Bukan kolesterolnya tinggi, bumbunya banyak. Bisa dipahami Pak ya? Tidak ada satupun yang disukai oleh Nabi yang memberikan mudarat. Itu kaidah. Apakah Nabi akan menyukai sesuatu yang mendatangkan mudarat? Makanya seperti misalnya contoh Nabi mengatakan, dan kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Contoh misalnya, Nabi pernah memerintahkan seseorang minum madu. Karena madu itu adalah untuk kesehatan. Kemudian setelah madu itu diminum, maka orang yang meminum madu itu sakit perutnya. Maka apa kata Nabi? Mengajarkan kepada kaum muslimin keedahnya, yang salah madunya atau perutnya? Perutnya atau madunya? Kadzaba batnu akhik. Yang dusta itu, bukan dusta ya, keliru itu adalah perut saudaramu, bukan madu. Bisa dipahami? Jadi yang disalahkan adalah, bisa jadi ada masalah, bisa jadi ada karena lain. Begitu juga giginya, bisa jadi ada masalah. Bisa dia, bukan cuka, kecuali kalau dia minum. Cuka itu kan biasanya bukan untuk minum kan? Kecuali, iya cuka itu biasanya untuk tambahan, seperti garam. Kalau minum ya hilang giginya. Ya Pak ya. Baik. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin mau bertanya. Kan kalau misalnya saya baru tahu nih soal Nabi Muhammad yang tidak mencela semua makanan. Jadi kan saya itu kan tipenya agak pembedaan makanannya. Tapi kalau misalnya orang itu kan karena benci dengan makanan atau benci misalnya si A gak suka makan di makanan Padang karena berisik, karena ada suara sinetron ya biasanya, kalau maaf ya sinetron di TV-TV itu banyak sinetronnya. Cuman yang si B gak suka makanan Jawa karena takutnya kotor. Takutnya kenapa kotor? Tempatnya ikannya kotor, ayamnya kotor. Takutnya kena nanti makanannya ada zat-zat ya formalin gitu yang dibilangnya. Tapi kalau kita bagaimana kita menganggap kita tuh bagaimana kita sebagai manusia seperti Nabi Muhammad yang tidak mencela sisa semua makanannya itu, bagaimana kita harus mengikuti Nabi Ustadz untuk bisa mensyukuri nikmatnya Ustadz seperti Nabi yang tidak mencela makanannya itu. Jazakallahu khairan Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Kesimpulannya, suka dan cinta itu urusan apa? Urusan apa biasanya? Tidak mungkin kita semua suka kepada makanan. Pasti kita tidak suka. Tapi masalahnya ketidaksukaan kita itu jangan dikeluarkan itu saja. Apalagi kepada keluarga. Kalau tidak enak makanannya, bilang saja sedap sedunia. Karena itu urusan hati. Dan Nabi SAW dalam masalah ini menegaskan, Inna Allah tajawaza li ummati amma hadasat fi nafsiha ma lam tatakallam au ta'mal bihi. Allah akan maafkan kesalahan kita selama itu berada di dalam hati, selama tidak terucap dengan lisan atau dilakukan dengan perbuatan. Kita tidak mungkin suka semua yang ada di dunia. Tidak mungkin pula benci kepada semua yang ada di dunia. Masalah makanan, kita tidak suka kepada makanan, selesai, tidak suka. Jangan dikeluarkan, saya tidak suka. Mudaratnya berkali-kali. Bisa dipahami ya? Jadi urusan hati itu jangan dikeluarkan. Kalau tidak suka, selesai. Tidak suka makanan ini, tidak suka makanan itu, selesai. Baik, pertanyaan berikutnya, ikhwatul Islam. Apakah diperbolehkan kita melakukan hobi yang dianjurkan, yang tidak dianjurkan sunnah Nabi seperti main bola? Boleh atau tidak? Boleh ya, sudah boleh ya, sudah. Tapi di antara salah satu sifat yang harus kita ingat ikhwatul Islam, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Itu sifat seorang mukmin. Di antara sifat seorang mukmin, mereka bukan meninggalkan yang dilarang. Kalau meninggalkan yang dilarang itu semua kaum muslimin. Karena berbeza antara mukmin dengan muslim.
Nah, ayat ini ayat yang bercerita tentang seorang mukmin, berarti levelnya lebih tinggi. Kalau meninggalkan yang dilarang, semua kaum muslimin meninggalkannya. Mesti bagi mereka meninggalkan. Tapi di antara sifat seorang mukmin, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang lalai atau mereka yang menghindar dari perkara yang bisa menyebabkan mereka lalai. Main game, main bola, main itu boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi seorang mukmin, mereka tidak sibuk dengan perkara yang boleh. Dan mereka berusaha meninggalkan perkara yang boleh supaya tidak terjatuh kepada yang tidak boleh. Karena kalau boleh, ujung-ujungnya tidak boleh. Paham? Siapa yang paham angkat tangan? Apa yang dipahami? Maju ke sini. Sila. Bismillah. Ahsanallahu alaikum ya Ustazuna. Yang Anda pahami ketika hal yang boleh tadi menjadi tidak boleh adalah ketika bermain bola kita keseringan melakukan bermain bola itu keseringan main akibatnya melalaikan kita dari hal yang wajib. Makanya menjadi tidak boleh gitu Ustaz. Betul nih. Ustaz. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tanggung jawab ya. Baik, mau surga atau mau neraka atau rumah tangga bahagia? Apa Ustaz? Mau rumah tangga bahagia atau neraka? Rumah tangga bahagia Ustaz. Rumah tangga bahagia, ini dia, Masya Allah. Sehat selalu ya, barakallahu fiik. Tapi jawabannya salah ya. Nggak boleh seperti itu. Intinya ikhwatul Islam, setiap kita punya hobi. Setiap kita punya hobi. Hobi itu ikhwatul Islam, jadikan sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Dan insya Allah hobi kita semuanya bisa memberikan manfaat. Tapi ingat, di antara sifat seorang mukmin, mereka tidak menyibukkan dengan sesuatu yang mubah. Makanya seorang mukmin mereka bukan meninggalkan yang haram, bukan meninggalkan yang dilarang. Tapi mereka meninggalkan perkara yang mubah, takut terjatuh kepada yang haram. Bukan diharamkan. Tapi takut terjatuh kepada yang diharamkan. Iya, pertama sekali ini main bola setengah jam. Keesokan harinya 1 jam. Keesokan harinya seperti itu selalu. Sehingga diulur. Makanya ingat, di antara sifat seorang mukmin, mereka lalai dari perkara-perkara yang mubah. Jadi hukumnya boleh atau tidak? Boleh tapi tidak boleh. Taib, saat lagi yang ingin bertanya kami persilakan. Taib, sila. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya tentang mengenai hadis yang tadi Ustadz sampaikan untuk tidak Rasulullah meninggalkan makanannya jika tidak suka. Nah, ada juga tentang hadis kalau misalnya buang-buang makanan itu apakah berkontradiksi dengan hadis tersebut, Ustaz? Apakah Nabi tidak menyukai makanan, dia membuang makanan? Bukan, misalnya Rasulullah udah nggak suka makanan lalu dia meninggalkan aja tanpa mencelanya kan. Nah tapi kalau misalnya ada juga hadis membuang-buang makanan, apakah kalau misalnya saya nggak suka makanan itu terus saya tinggalkan itu akan mubazir, Ustaz? Makanannya. Taib, kita harus ingat ya. Kita tidak suka bukan berarti orang lain tidak suka. Masalah makanan, kita tidak suka tapi orang lain suka. Berarti ketika kita tidak suka, dan kalau kita yang buat, kita tidak mungkin buat makanan yang kita tak suka. Bisa dipahami? Tapi biasanya makanan yang kita tidak suka itu adalah makanan yang dibuat oleh orang lain. Dan kalau istri kita, sudah nikah atau belum? Udah. Nah, kalau istri kita membuat makanan, kira-kira dia membuat makanan yang disukai suaminya atau yang disukai suami orang lain? Apa jawabannya? Otomatis suaminya. Berarti dia tahu selera suaminya. Nggak mungkin selera orang lain dia buat. Bisa dipahami. Artinya kata mubazir itu sedikit, tapi itu sifat.
Artinya, makanan itu hukum asalnya disukai. Tapi bisa jadi berlebih garamnya. Atau seperti ini. Kalau kita tidak suka, bisa jadi istri kita suka. Dan istri pasti suka dengan makanan yang dia buat. Dan itu tanda dia sayang kepada suaminya. Dan dia akan menyukai apapun yang disukai oleh suaminya. Nah, kaidah tadi kan, mencintai seseorang berusaha menyukai, mencintai apapun yang dia cintai. Kalau kita tidak suka, bisa jadi anak kita suka. Kalau bisa tidak suka, bisa jadi yang lain suka. Bisa dipahami? Tapi intinya seseorang itu, dia bisa memilih. Kalau dia pergi keluar, ini saya tidak suka, ini saya suka. Tapi kalau di dalam rumah, rata-rata lebih kepada yang dia suka. Karena yang belanja itu siapa? Kita juga kan? Di sini yang laki-laki atau perempuan belanja? Perempuan ya. Makanya tinggal di sana laki-laki yang belanja. Baik, barakallah. Tapi yang lain kami persilakan. Baik. Sebelumnya kami bacakan ini dulu ya. Amalan yang jika Nabi SAW sudah meninggal, kita tetap melakukannya. Itu adalah bukti cinta. Tapi Ana pernah dengar bahwa ketika Nabi meninggal di zaman khalifah, Ana lupa khalifah siapa, tapi sahabat Nabi mengubah sholat tarawih menjadi sholat berjamaah. Tapi ketika Nabi sebelum meninggal, sholat tarawih sendiri-sendiri. Tapi ikhwatul Islam, ini sedikit yang harus kita ketahui. Bahwa sunnah itu memiliki makna yang luas. Dan kita harus ingat. Ada cara pandang untuk diri kita. Dan ada cara pandang untuk saudara kita. Dan bahkan di antara yang sunnah adalah meninggalkan yang sunnah. Paham? Di antara bentuk perkara yang sunnah adalah dengan meninggalkan sunnah. Pernah kita dengar seperti ini? Pernah atau belum? Kalau belum berarti kita sambung tahun depan sajalah. Tapi ikhwatul Islam karena sudah jam 10 lebih ya. Kita mohon maaf, kita cukupkan dulu sampai di sini. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Sebelumnya mungkin mohon maaf ya kalau ibu-ibu macam mana bertanya karena untuk mendapatkan hadiah macam mana? Atau kita tutup saja? Tutup saja. Barakallahu fikum Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tapi seperti biasa, siapa di antara kita yang paling tua di sini? Ada? Type berapa, Pak? 72 ya? Bapak berapa? 68 belum ya? Yang lain? 71 yang lain? Berapa? 72 yang lain? 74. Siapa lagi yang bisa lawan? Ada? Baik, berarti kita bagi untuk Bapak kita ya. Yang semoga bermanfaat ya Pak ya. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sebelumnya kami mohon maaf. Semoga perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan mengetahui sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan semoga Allah tanamkan kepada kita rasa cinta kepada apapun yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari diri kami pribadi. Karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.